Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wardi Imamsyah, kelas KPIC NIM 50100180095. Pengertian grafik. Grafik adalah kumpulan data dari beberapa tabel yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, segitiga, balok, kerucut, dan lain-lain. Selain itu, grafik juga dapat diartikan sebagai gambaran dari pasang surutnya suatu data yang ada dan digambarkan dengan garis ataupun gambar. Data yang digunakan untuk membuat grafik dapat berupa angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, atau lukisan. Adapun jenis-jenis grafik, yang pertama yaitu adalah grafik garis, yang kedua grafik batang, yang ketiga grafik lingkaran. Ada beberapa macam atau beberapa tujuan dalam pembuatan grafik. Yang pertama yaitu untuk memperjelas perbandingan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lainnya. Yang kedua, untuk menunjukkan informasi kualitatif dengan cepat dan sederhana. Yang ketiga, untuk menyederhanakan perbandingan kelompok data yang awalnya berupa uraian, deskriptif, yang banyak dan kompleks. Adapun fungsi grafik. Fungsi grafik yaitu menggambarkan data-data dalam bentuk angka, data kuantitatif, secara teliti dan menerangkan perkembangan serta perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Menggambarkan data kuantitatif dengan teliti, yaitu menerangkan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dan menggunakan data-data yang komparatif. Pengertian penerbitan. Penerbitan adalah kegiatan atau pembuatan dan pendistribusian buku dan surat kabar yang diadakan oleh industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi, atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Secara tradisional, istilah ini mengacu kepada usaha pendistribusian dari usaha percetakan seperti buku dan surat kabar. Dengan perkembangan sistem teknologi informasi, istilah penerbitan mengalami perluasan makna, di mana memasukkan unsur-unsur buku elektronik seperti dalam sebuah situs web atau blog. Penerbitan adalah sebuah perusahaan yang memproduksi buku atau surat kabar, bahkan jasa buku elektronik. Di dalam penerbitan, dia memiliki jenis-jenis penerbitan. Yang pertama yaitu adalah penerbitan buku, yang kedua penerbitan berkala, yang ketiga penerbitan perangkat lunak komputer, yang keempat penerbitan rekaman audio visual, yang kelima adalah penerbitan dan lain-lainnya. Fungsi penerbitan, sebagaimana halnya komunikasi selain jenis-jenis penerbitan, ada juga beberapa fungsinya. Adapun fungsi utama penerbitan ini adalah yaitu yang pertama, publikasi, reproduksi, dan penyebarluasan. Yang pertama itu publikasi. Kalau kita berbicara tentang publikasi, adalah merupakan kunci utama dalam membangun pencitraan sebuah karya agar dapat diapresiasi oleh masyarakat dengan baik dan akhirnya meningkatkan nilai ekonomis karya yang dihasilkan. Yang kedua, adapun yang dikatakan dengan reproduksi adalah fungsi penerbitan berikutnya yang juga merupakan salah satu fungsi media komunikasi, yaitu wadah penyampaian konten yang dihasilkan penerbitan dan dikemas dalam media. Yaitu ada yang ketiga, yaitu ada yang terakhir, penyebar luasan merupakan salah satu dari fungsi-fungsi komunikasi, yaitu fungsi penyebar luasan dalam penerbitan mengacu pada bagaimana konten atau isi penerbitan disebarluaskan ke masyarakat luas. Adapun tujuan umum dari penerbitan, atau ini adalah slide terakhir dari penerbitan, yaitu yang pertama tujuan dari penerbitan yaitu melakukan penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menyajikan berbagai pengetahuan melalui berbagai produk terbitan yang disebarkan ke masyarakat. Yang ketiga, melakukan perdagangan dan menarik keuntungan melalui penjualan produk terbitannya. Mungkin inilah tadi tentang penjelasan tentang grafik dan penerbitan. Saya banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.